Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau share beberapa jenis koleksi aglonema yang mudah banget dirawat. Semoga sih ini bermanfaat buat teman-teman yang mau mulai merawat aglonema. Jadi aku punya beberapa jenis tanaman aglonema yang menurut aku gampang untuk dirawat atau untuk teman-teman yang mau memulai koleksi aglonema. Sebelumnya, aku minta tolong subscribe dulu ya channelku supaya aku makin bersemangat untuk membuat video baru. Teman-teman, pada dasarnya aglonema yang sangat mudah dirawat itu biasanya aglonema lokal ya teman-teman. Aglonema lokal itu aglonema yang sudah dibudidayakan atau dia sudah memang tumbuh dari kecil, dari bibit sampai besar di sini. Karena ada beberapa juga jenis aglonema yang impor. Nah, untuk saran aku nih untuk teman-teman yang baru mulai mau mengoleksi aglonema, kita belajar dulu dari yang lokal. Dulu aku juga awal-awal koleksinya yang lokal-lokal karena aku merasa belum jago ngerawat aglonema, jadi aku beli yang lokal-lokal dulu. Terus aku belajar merawat dia, gimana cara penyiramannya, penempatannya, dan alhamdulillah aku bisa melewati aglonema lokal itu. Baru aku setelahnya mulai mengoleksi aglonema yang lainnya. Nah, untuk tanaman aglonema yang mudah dirawat menurut aku yang pertama tuh ada ini. Ini adalah aglonema Snow White. Dulu aku adopsi dia dari hanya satu batang kecil 5 daun, kayaknya 5 daun. Dan dia sekarang tumbuh udah rumpun seperti ini, udah besar banget. Dan dia kalau rumpun jadi cantik banget. Ini aglonema Snow White ini termasuk yang mudah untuk dirawat. Nah, teman-teman yang mau mencoba merawat aglonema, cobain deh adopsi Snow White dan dia cepat tumbuh dan sangat mudah perawatannya. Nah, yang tanaman yang kedua, aglonema yang mudah dirawat, yaitu ada aglonema Bikroy. Bikroy ini sangat-sangat mudah dirawat dan dia juga mudah beranak. Nggak perlu metan yang aneh-aneh sih, dia metan yang sederhana pun dia sangat bisa hidup. Dan kalau kita menempatkan dia di posisi atau lokasi yang cukup sinar matahari, dia warnanya akan memerah gitu, cantik kayak gitu. Kan ada tuh aglonema Bikroy yang agak kehijauan. Nah, kalau teman-teman mataharinya bagus, di tempat teman-teman mataharinya bagus, dia bisa warnanya pink kayak gitu. Aku ada yang udah warnanya bagus banget pink, cuman dia lagi aku sungkup karena baru aku potong pucuk. Nah, ini juga salah satu Bikroy yang aku pelihara dari kecil. Dia cepet banget loh tumbuh besarnya. Namanya juga Bik ya. Oke, ini ada aglonema Bikroy. Nah, untuk aglonema yang ketiga yang menurut aku juga mudah dirawat yaitu ada aglonema Donna Carmen. Aglonema Donna Carmen ini juga tergolong aglonema yang mudah tumbuh. Dia cepet banget besarnya dan cepet beranak. Jadi punya aku sudah rimbun seperti ini. Dulu juga aku adopsi dari kecil ya dia ya. Sekarang udah besar banget seperti ini. Nah, dia kalau tumbuh rumpun tuh jadi cantik walaupun aglonema tergolongnya ekonomis, tapi kalau rumpun dan dikasih pot yang cantik dia juga akan bisa bagus dan bisa untuk dijadikan hiasan di teras rumah kita. Ini dia aglonema Donna Carmen. Selanjutnya ada aglonema Heng Heng.
Nah, aglonema ini juga sangat mudah untuk dirawat. Ini udah aglonema, termasuk aglonema lokal ya teman-teman. Jadi semakin dia dapat cahaya matahari yang bagus, warnanya akan semakin merah. Nah, ini heng-heng aku ini bentuknya nggak karuan kayak gini karena sebenarnya kemarin itu dia rumpun teman-teman di sebelah sini, tapi karena kemarin ada injury, ada dia kejatuhan papan platiserium, jadi dia potek. Nah, keuntungan dari aglonema lokal itu ketika dia ditancepin aja nih, kan ini nih yang batang yang ini dia kan potekannya panjang, terus aku tancepin aja dia di sini lagi, dan alhamdulillah nih dia bisa tumbuh lagi di sini. Jadi gampang banget, insya Allah gampang banget kalau aglonema lokal itu. Dan bonusnya dia beranak lagi 2. Jadi ini aglonema heng-heng ini termasuk aglonema lokal yang sangat mudah untuk dirawat. Nah, setelah tadi ada aglonema heng-heng, aku punya aglonema jenis Cochin. Nah, jenis Cochin itu juga termasuk salah satu aglonema yang mudah untuk dirawat. Aglonema Cochin ini memiliki ciri khas tangkainya tuh panjang ya teman-teman. Pada siang hari kalau dia kepanasan, dia akan cenderung seperti lemes kayak gitu ya. Dia kayak layu kayak gitu, tapi nanti di sore hari ketika sudah sore atau malam hari dia akan kembali segar lagi. Nah, aku punya 2 jenis Cochin lokal yang menurut aku mudah nih untuk dirawat. Sebenarnya Cochin yang lain juga mudah dirawat, tapi aku cuman punya 2 jenis. Yang pertama ya ini Cochin pink. Aku beli dari sellernya, namanya katanya Cochin pink, ya udah aku ikut aja sama sellernya Cochin pink. Memang dia warnanya pink banget kayak gini ya. Dan Cochin ini juga termasuk salah satu aglonema yang gampang beranak sih menurut aku. Ini di sini dia sudah punya 3 anakan. Selain Cochin pink, aku juga punya Cochin tembaga. Cochin tembaga ini warnanya seperti kayak gini ya, seperti tembaga, makanya kenapa dia namanya Cochin tembaga. Ini juga mudah banget untuk dirawat. Nah, 2 Cochinku ini juga sudah beranak nih. Dia di sini udah ada anaknya, ada 2. Kalau ini Cochin ini nggak aku taruh di tempat yang begitu panas, karena seperti yang tadi aku bilang, kalau dia kepanasan daunnya cenderung merunduk kayak layu gitu. Tuh, aglonema Cochin mudah untuk dirawat. Yang terakhir aku punya aglonema butterfly. Nah, aglonema butterfly ini juga salah satu jenis aglonema lokal yang mudah banget untuk dirawat. Ini juga mudah banget beranak. Contohnya punya aku ini dia sudah beranak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadinya cuman dari satu tanaman kecil, lalu aku pelihara, sekarang dia sudah menjadi indukan dan punya 6 anak. Nah, kalau jadi rumpun, nanti dia babynya sudah besar, dia akan jadi tanaman rumpun yang akan sangat cantik untuk menghias teras rumah kita. Ini dia aglonema butterfly. Sebenarnya masih ada aglonema yang mudah dirawat lagi, seperti aglonema lipstick klasik atau siam aurora, tapi aku nggak punya. Nanti aku sematkan aja ya fotonya. Siam aurora aku udah aku kasihkan ke temen aku, jadi aku nggak punya tanamannya. Sekarang itu juga sangat-sangat mudah dirawat. Dia nggak rewel dan gampang beranak, siam aurora atau biasa disebut lipstick.
Teman-teman, sebenarnya aglonema impor pun kalau kita bisa merawatnya, dia juga mudah kok untuk tumbuh. Aku punya beberapa contoh tanaman aglonema impor yang bisa aku rawat dan dia juga tumbuh sehat. Aku kasih lihat ya. Nah, teman-teman, ini aku ada beberapa contoh aglonema impor yang ekonomis, tetapi juga alhamdulillah aku bisa merawatnya. Nah, teman-teman juga kalau pengen aglonema impor bisa banget loh beli yang impor yang ekonomis, nanti dirawat juga bisa jadi cantik seperti punya aku ini. Yang pertama aku punya ini Pink Katrina. Tuh, kalau dia dirawat jadi bagus banget ya. Ini aku punya yang barengan ini. Aku beli ada Pink Katrina, ada uh, Red Queen, lalu ada Red Anja. Itu juga alhamdulillah aku berhasil merawat mereka jadi tumbuh subur seperti ini. Terus juga ini juga ini tuh Pink Majesty, tapi dia subur banget ya, cantik banget. Pink Majesty ini juga termasuk aglonema impor yang ekonomis banget. Dulu waktu pertama aku adopsi dia itu aku dapat tanaman baru sekitar belum ada seminggu di rumahku itu lonyot. Tapi sama sellernya baik hati banget. Dia mau mengganti dengan tanaman yang baru. Akhirnya alhamdulillah aku diganti tanamannya dan aku rawat, sekarang jadi bagus banget seperti ini aglonema Pink Majesty. Memang kalau tanaman impor itu kita harus lebih sabar, harus lebih ekstra dalam perawatannya, karena tanaman impor itu kan dia habis dari perjalanan jauh ya, jadi dia stresnya tuh tinggi, tingkat stresnya dia tuh tinggi, jadi perlu adaptasi dengan iklim kita. Memang ya begitulah, harus sabar dan harus telaten dengan tanaman-tanaman impor. Tapi kalau kita berhasil, dia juga jadi cantik. Lalu ada lagi nih, aku punya yang merah merona yang pasti ini jadi ini adalah pasti favorit kita semua, favorit kita perempuan-perempuan nih pasti suka banget sama aglonema ini. Warnanya merah banget, merah merona, apalagi kalau bukan aglonema suxom. Nah, suxom itu juga termasuk aglonema yang impor ya teman-teman. Mungkin sekarang sudah banyak yang membudidayakan, jadi mungkin ada yang berhasil membudidayakan, jadi dia sekarang udah jadi tanaman lokal. Tapi ini dulu aku beli termasuknya tanaman impor. Menurut aku nggak begitu susah, karena alhamdulillah aku dapat tanaman yang sehat. Cuman waktu itu pernah dia itu patah di sininya, patah pinggang kalau orang-orang menyebutkan. Lalu aku tancapkan lagi dia, tancap tanpa akar, dan alhamdulillah dia survive, sekarang jadi seperti ini. Dan yang bonggol bawahnya dia juga tumbuh satu tanaman, jadi sekarang aku punya 2 suksom, dari bonggol bawah dan dari ini pucukannya. Aglonema suksom ini bagus kan, pasti jadi favorit kita semua kan. Terus satu lagi aku mau kasih lihat aglonema impor yang sudah jadi apa ya, udah jadi indukan di tempatku. Nih, alhamdulillah ya, aku berhasil juga merawat ini Pink Sunset. Tuh, Pink Sunset. Bagus banget, dia juga sudah beranak di sini. Tuh, kuncinya sabar kalau mau merawat aglonema impor itu harus sabar ya teman-teman, harus telaten, harus tahu selahnya dia biar dia nggak ngambek.
Oke teman-teman, itu dia tadi beberapa jenis aglonema lokal yang mudah untuk dirawat untuk teman-teman yang mau mulai mengoleksi tanaman aglonema. Kalau aglonema lokal itu biasanya mudah banget kita dapat di nursery sekitar daerah rumah kita ya. Kalau aglonema impor memang di daerah saya, di Pekalongan memang agak jarang yang jual. Tapi kalau aglonema lokal itu udah banyak. Jadi kalau aglonema impor seperti ini biasanya aku beli secara online. Nah, untuk teman-teman yang mau merawat aglonema impor juga jangan takut. Kita belajar bersama-sama. Aku juga dulu belajar dari yang paling mudah, terus akhirnya aku bisa merawat suksom. Lalu jangan mudah menyerah, tetap perhatikan unsur-unsur unsur-unsur yang menunjang supaya mereka tumbuh sehat, seperti media tanam, penyiraman, pemupukan, penempatan, cahaya matahari, sirkulasi udara, kemudian pencegahan hamanya kita juga harus perhatikan. Aku sudah pernah membuat video tentang merawat aglonema, ada di video aku, boleh teman-teman lihat. Jadi mari kita menanam aglonema, mari kita menanam tanaman di sekitar rumah kita supaya kita ikut menyumbang menghijaukan bumi yang bisa menghasilkan oksigen untuk kita semua. Sekian dulu ya video dari aku kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.